Kisah kali ini datang dari pemulung Jawa Barat. Digemparkan oleh seorang nenek tua kesehariannya menjadi seorang pemulung. Tanpa sengaja, ia temukan udang emas di tumpukan sampah. Lalu hidupnya berubah drastis. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang nenek tua bernama Sumi. Usianya sudah lebih dari 70 tahun dan tubuhnya semakin renta. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pemulung, mengais sisa-sisa kehidupan dari barang bekas yang dibuang orang lain. Dengan karung goni di punggungnya, Nenek Sumi menyusuri jalan setapak yang berbatu dan penuh debu, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijual untuk membeli sedikit beras. Namun, hidup tidak pernah ramah padanya. Sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu dan anaknya merantau entah kemana tanpa kabar, Nenek Sumi hidup seorang diri. Rumahnya yang hanya terbuat dari kayu reot dan atap bocor hampir roboh dimakan usia. Jika hujan turun, ia terpaksa berlindung di pojok kamar sambil memeluk lututnya, berharap atap tidak benar-benar runtuh. Tetangganya pun tidak pernah bersikap baik padanya. Mereka selalu mengejek dan mencemooh kehidupan miskinnya. Sudah tua masih saja berkeliaran mencari sampah, memalukan, ujar seorang ibu sambil menutup hidungnya saat Nenek Sumi lewat di depan rumah mereka. Lebih baik kau pergi ke panti jompo saja. Tidak ada gunanya hidup seperti ini, timpal yang lain sambil tertawa. Setiap hari, hinaan seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Nenek Sumi. Tapi ia hanya bisa menundukkan kepala dan terus melangkah. Karena ia tahu bahwa tidak ada yang peduli padanya. Bahkan saat ia sakit, tidak ada satupun tetangga yang datang menjenguk atau sekadar bertanya kabar. Di malam hari, saat rasa lapar menyerang dan tidak ada makanan tersisa di dapurnya yang kosong, Nenek Sumi hanya bisa meminum air putih dan berbaring di atas tikar lusuhnya. Perutnya yang keroncongan dibiarkan begitu saja, karena esok ia harus kembali bekerja mencari barang bekas. Tak jarang ia harus meminta sisa makanan dari warung yang kasihan padanya. Jika beruntung, ia bisa mendapatkan sebungkus nasi dengan lauk, sederhana, tetapi jika tidak, ia harus tidur dengan perut kosong. Suatu hari, ketika sedang memulung di tempat pembuangan sampah desa, ia menemukan sebuah dompet lusuh yang terjatuh di antara tumpukan kardus bekas. Saat membukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat sejumlah uang yang cukup besar. Sejenak hatinya bimbang. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli makanan enak, memperbaiki rumahnya, bahkan mungkin berhenti menjadi pemulung. Tapi hati nuraninya berkata lain. Ia tahu bahwa uang itu bukan miliknya. Dengan langkah perlahan, ia pergi ke balai desa dan menyerahkan dompet itu kepada kepala desa. Orang-orang yang selama ini mencemoohnya pun terkejut. Mereka tak menyangka bahwa seorang nenek miskin seperti Sumi masih memiliki hati yang begitu tulus. Keesokan harinya, pemilik dompet, seorang saudagar kaya dari kota, datang menemui Nenek Sumi. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengucapkan terima kasih. Dan sebagai tanda terima kasih, ia menghadiahkan sejumlah uang kepada Nenek Sumi. Cukup untuk membuat hidupnya sedikit lebih baik. Namun, uang itu tidak serta-merta mengubah kehidupannya. Tetangganya yang dulu mencemoohnya kini mulai menunjukkan sikap yang lebih baik, meskipun sebagian masih tetap memandang rendah. Tapi, bagi Nenek Sumi, itu tidak penting. Yang terpenting baginya adalah tetap hidup dengan kejujuran dan ketulusan. Hati kini, meskipun usianya semakin menua, Nenek Sumi tidak lagi merasa sebatang kara. Ia tahu bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri, meskipun di tengah dunia yang kejam dan tak peduli. Suatu hari, ketika Nenek Sumi sedang mencari barang bekas di sekitar kebun yang jarang dilewati orang, ia merasa ada sesuatu yang menggelitik kakinya. Sebelum sempat bereaksi, tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan kakinya. Ia menunduk dan melihat seekor ular hitam melata pergi, meninggalkan bekas gigitan yang membengkak di kakinya. Nenek Sumi tersentak. Rasa sakit menjalar cepat ke seluruh tubuhnya dan pandangannya mulai berkunang-kunang.
Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berusaha berjalan tertatih-tatih menuju rumahnya. Tetapi tubuhnya semakin lemah. Ia jatuh terduduk di tengah jalan setapak, berharap ada seseorang yang menemukan dan menolongnya. Beberapa waktu berlalu sebelum seorang anak kecil yang kebetulan melewati jalan itu melihatnya. Anak itu segera berlari ke rumahnya dan memberitahu orang tuanya. Tak lama, beberapa warga datang membantu mengangkat tubuh lemah Nenek Sumi ke rumah salah satu warga yang bersedia merawatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nenek Sumi kembali mencari botol bekas di sungai. Saat tangannya masuk ke dalam air untuk mengambil botol yang mengambang, ia merasakan sesuatu yang licin dan berat di genggamannya. Saat ia menariknya ke atas, ia terkejut melihat seekor udang emas berkilauan dalam genggamannya. Udang itu tampak aneh dan berbeda dari udang biasa. Ia bersinar seperti emas murni, dan matanya yang kecil tampak berkilauan seakan memiliki kesadaran. Saat Nenek Sumi hendak memasukkannya ke dalam kantong, tiba-tiba udang itu berbicara. "Nenek, tolong lepaskan aku, dan aku akan mengabulkan satu permintaanmu." Nenek Sumi terkejut, tetapi dengan penuh rasa penasaran, ia bertanya, "Benarkah? Jika begitu, aku ingin hidup lebih layak dan tidak lagi kelaparan." Udang emas itu mengangguk dan berkata, "Pulanglah nenek. Keajaiban akan datang kepadamu." Dengan hati penuh harapan, Nenek Sumi melepaskan udang itu kembali ke sungai. Saat ia pulang ke rumah, ia terkejut melihat rumahnya yang tadinya reot telah berubah menjadi rumah yang lebih layak. Di dapurnya terdapat makanan yang cukup untuk berhari-hari. Para tetangga yang dulu mencemoohnya kini datang membawa berbagai bantuan dan menunjukkan kepedulian. Nenek Sumi meneteskan air mata bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Dan semua itu berawal dari kebaikan hatinya yang tulus. Namun, berita tentang keberuntungannya mulai tersebar di desa. Beberapa orang merasa heran bagaimana seorang pemulung bisa tiba-tiba hidup lebih baik. Seorang preman kampung bernama Rojak mendengar cerita ini dan merasa ada yang aneh. "Pasti nenek itu pakai pesugihan," pikir Rojak. Dengan akalnya yang licik, ia bersama anak buahnya mulai mengawasi rumah Nenek Sumi. Suatu malam, saat nenek sedang tidur, mereka menyelinap masuk, enter Winnemota Baskom bersyudang emas. Tanpa ragu, mereka mencurinya dan kabur ke tempat persembunyian mereka di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Keesokan harinya, saat Nenek Sumi terbangun, ia mendapati udangnya hilang. Seketika, rumahnya kembali menjadi reot seperti semula. Perabotan kembali rusak, dan makanan yang kemarin melimpah tiba-tiba lenyap. Hatinya hancur. Sementara itu, Rojak yang mengira udang emas akan membawa keberuntungan baginya malah mengalami nasib buruk. Ketika ia ingin menjual udang itu, ia mengalami kecelakaan misterius. Semua rencana jahatnya gagal. Bahkan, ia mulai merasa tubuhnya semakin lemah dan dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Nenek Sumi yang putus asa akhirnya meminta bantuan kepala desa. Setelah mendengar cerita nenek, kepala desa mengumpulkan warga untuk mencari tahu siapa pencuri udang emas itu. Akhirnya, mereka menemukan Rojak dalam kondisi sekarat di gubuknya. Dengan suara lirih, Rojak mengakui perbuatannya. Ia mengembalikan udang emas itu kepada Nenek Sumi sebelum menghembuskan napas terakhir. Begitu udang emas kembali ke tangan nenek, rumahnya kembali seperti semula dan kehidupannya membaik. Namun, Nenek Sumi tidak mau menyimpan udang itu lebih lama. Ia sadar bahwa harta yang datang dengan cara tak biasa bisa membawa masalah. Dengan hati-hati, ia membawa udang emas kembali ke sungai dan melepaskannya ke air. Saat udang emas menghilang di kedalaman sungai, terdengar suara lembut berbisik, "Terima kasih telah menjaga hatimu tetap bersih, Nenek Sumi." Sejak hari itu, walau tetap menjadi pemulung, kehidupan Nenek Sumi terasa lebih damai. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta benda, tetapi dari hati yang tulus dan kehidupan yang penuh syukur. Namun, sejak malam itu, kejadian aneh mulai menghantui Nenek Sumi.
Setiap tengah malam, ia mendengar suara gemericik air di halaman rumahnya. Seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di sekitar sumur tua di dekat gubuknya. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah perlahan, ia membuka pintu dan melihat seorang wanita cantik berdiri di bawah sinar rembulan. Kulitnya seputih mutiara, matanya berkilauan seperti permata, dan rambut panjangnya berwarna keemasan. "Siapa kau?" tanya Nenek Sumi dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku adalah roh dari udang emas yang kau lepaskan ke sungai. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih." Nenek Sumi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu melangkah mendekat dan duduk di sampingnya. "Kau telah membebaskanku dari kutukan. Sebagai balasannya, aku akan melindungimu," kata wanita itu dengan suara merdu. Sejak malam itu, wanita misterius itu selalu datang menemani Nenek Sumi. Kadang ia menghilang dalam sekejap, kadang ia tetap tinggal hingga fajar menyingsing. Desa mulai geger dengan kabar bahwa rumah Nenek Sumi sering terlihat bercahaya saat malam tiba. Beberapa orang mengaku melihat bayangan seorang wanita berkeliaran di sekitar gubuknya. Ada yang percaya nenek dipelihara makhluk gaib. Ada pula yang yakin nenek memiliki ilmu sakti. Namun, bagi Nenek Sumi, wanita itu bukanlah ancaman. Ia justru merasa ditemani dan dijaga. Kehidupannya yang sepi kini terasa lebih hangat. Hingga suatu malam, wanita itu berkata, "Waktuku tidak lama lagi. Aku harus pergi." Nenek Sumi merasa hatinya berat. "Kemana kau akan pergi?" "Ke tempat asal-asalku, di dasar sungai. Tapi jangan khawatir, aku akan selalu menjagamu dari kejauhan." Malam itu, Malam itu, wanita itu lenyap dalam kilauan cahaya, meninggalkan seutas benang emas yang kemudian disimpan oleh Nenek Sumi sebagai kenangan. Sejak saat itu, keberuntungan terus berpihak pada Nenek Sumi. Meski tetap hidup sederhana, ia selalu mendapat pertolongan di saat sulit. Warga desa yang dulu memandangnya aneh kini mulai menghormatinya. Mereka percaya bahwa nenek telah diberkahi oleh makhluk gaib yang baik hati. Dan di setiap malam, di bawah sinar rembulan, Nenek Sumi tetap berharap bisa melihat sosok wanita misterius itu sekali lagi.